Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Agustiani, NPM 1904290057, kelas Agroteknologi 4. Di sini saya akan mempresentasikan praktik kerja lapangan saya yang bertempat di PT Langkat Nusantara Kepong, Desa Perkebunan Tanjung Beringin, Kecamatan Hinai Langkat. Sejarah perkebunan Tanjung Beringin. Kebun Tanjung Beringin merupakan salah satu kebun dengan PT Langkat Nusantara Kepong. PT Langkat Nusantara Kepong merupakan anak perusahaan dari PTP Nusantara II dengan PTP KLK sejak Juli 2019 dan terpisah dari Gohor Lama sejak 1 Oktober 2010. Kebun Tanjung Beringin terletak di Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat, yang berjarak lebih kurang 58 km dari Kota Medan. Kebun Tanjung Beringin dibatasi oleh sebelah utara berbatasan dengan kebun PT Buana Estate, sebelah selatan berbatasan dengan kebun Gohor Lama, sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Padang Tualang, dan sebelah timur berbatasan dengan Desa Tanjung Beringin. Struktur organisasi PT Langkat Nusantara Kepong Kebun Tanjung Beringin. Dalam hak guna usaha atau HGU, luas areal Kebun Tanjung Beringin memiliki luas 3.909 hektar. Struktur organisasi yang digunakan di Kebun Tanjung Beringin adalah struktur organisasi staf, di mana pemimpin tertinggi dipimpin oleh manajer kebun yang bernama Bapak Khairil Anwar dan dibantu oleh 4 asisten lapangan divisi, yang dimana divisi 1 dipimpin oleh Bapak Imam Mustaqim Suratman dengan 87 tenaga kerja, divisi 2 dipimpin oleh Bapak Taufik M. Siregar dengan 81 tenaga kerja, divisi 3 dipimpin oleh Bapak Rajali Hotlan Siregar dengan 74 orang tenaga kerja, dan divisi 4 dipimpin oleh Bapak Dilpi Abdirbar dengan 81 tenaga kerja. Fasilitas Kebun Tanjung Beringin. PT Langkat Nusantara Kepong Tanjung Beringin memiliki beberapa fasilitas, diantaranya kantor estate, kantor divisi, emplasmen, TPH atau tempat pengumpulan hasil, masjid, pondok, sekolah, bengkel, dan lapangan olahraga. Pemeliharaan TBM atau tanaman belum menghasilkan. Pertama, pengendalian gulma. Pengendalian gulma di tanaman belum menghasilkan dilakukan secara manual, seperti membuka piringan menggunakan babat dan menurunkan tanaman mukuna apabila tanaman tersebut sudah menjalar ke tanaman pucuk kelapa sawit. 2. Pengendalian hama kumbang tanduk. Ciri umum yang terserang kumbang adalah daun menguning dan berpatahan dan tajuk tidak membuka. Setelah mengetahui tanaman terserang, selanjutnya melakukan pengendalian seperti penyemprotan menggunakan megasiper yang dicampur air. Megasiper yang diaplikasikan ke pokok kelapa sawit dengan dosis racun 150 cc per hektar dan 50 cc per kepling untuk 40-50 pokok kelapa sawit. 3. Pengendalian hama ulat kantung. Ulat kantung adalah salah satu musuh yang sangat ditakuti dalam perkebunan kelapa sawit karena serangan ulat api akan menurunkan produktivitas tanaman kelapa sawit. Upaya yang dapat dilakukan untuk menurunkan serangan hama ulat api yaitu menggunakan mist blower. Mist blower merupakan alat untuk mengubah cairan maupun bubuk yang telah dicampur air menjadi uap melalui metode vaporizer untuk disemprotkan ke permukaan benda atau lingkup pertanian. Pemeliharaan TM atau tanaman menghasilkan. Pertama, pemupukan. Pemupukan tanaman menghasilkan atau TM untuk memenuhi kebutuhan hara tanaman guna menunjang pertumbuhan untuk mencapai produksi yang optimal serta ketahanan terhadap hama penyakit. Jenis pupuk yang digunakan adalah pupuk N dan K dengan dosis proporsi 1,5 kg. Yang kedua, pengendalian hama dengan menggunakan badang. Bahan yang digunakan untuk melakukan penyemprotan dengan menggunakan badang yaitu simpemetrin dengan dosis 2 liter dan dicampur dengan air. Dalam sekali semprot bertahan sampai 4-5 jam. Cara penyemprotannya yaitu dengan penyemprotan tepat pada daun yang terserang. Yang ketiga, sensus tikus.
Hal yang harus diperhatikan pada saat mensensus hama tikus pada tanaman kelapa sawit yaitu meliputi pengamatan pelepah, buah maupun kotoran tikus pada tanaman kelapa sawit. 4. Perhitungan teling atau sensus buah adalah kegiatan perhitungan buah yang akan dipanen 4 bulan kemudian, bertujuan untuk mengetahui perkiraan hasil produksi dalam 4 bulan ke depan. Yang kelima, pelaksanaan pemanenan. Perlu memperhatikan beberapa kriteria tertentu, sebab tujuan panen kelapa sawit adalah untuk mendapatkan rendeman minyak yang tinggi dengan kualitas yang baik. Kriteria matang panen yang dimaksud yaitu berubahnya warna dari warna kehitaman atau ungu menjadi orange. Sedikitnya ada 5 buah yang membrondol dari tandan yang beratnya 3 kilo, atau sedikitnya ada 10 buah yang lepas dari tandan yang beratnya 3 kilo lebih. Rotasi panen yang digunakan pada perkebunan Tanjung Beringin ini yaitu 8 kapel 10 hari dengan menggunakan ancak tetap. Selanjutnya yang keenam, uraian yang dilakukan ketika melakukan pengolahan kelapa sawit yaitu pertama, proses pengolahan TBS di PKS dimaksudkan untuk memperoleh minyak sawit dan daging buah. Berikut proses pengolahan kelapa sawit. Pertama, stasiun penerimaan buah terbagi menjadi 2, yaitu penimbangan dan penyortiran. Yang kedua, proses perebusan. Ketiga, proses penebah. Keempat, pengepaan. Dan kelima, proses pemurnian minyak. Sekian hasil presentasi saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.